Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cici Magfira dengan stambuk A221211067 dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako. Video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Fisiologi Hewan. Video ini memuat materi mengenai sistem pernapasan, sistem koordinasi saraf, dan sistem koordinasi hormon. Materi yang pertama adalah sistem pernapasan. Apa itu sistem pernapasan pada hewan? Sistem pernapasan pada hewan adalah sistem yang bertanggung jawab untuk membawa oksigen ke dalam tubuh dan mengeluarkan karbon dioksida yang dihasilkan melalui proses metabolisme. Sistem pernapasan pada hewan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu sistem pernapasan internal dan sistem pernapasan eksternal. Yang dimana sistem pernapasan internal terdiri dari peredaran darah yang membawa oksigen ke sel-sel tubuh dan mengangkut karbon dioksida keluar. Sedangkan sistem pernapasan eksternal terdiri dari organ-organ yang bertanggung jawab untuk membawa udara ke dalam tubuh dan membuang karbon dioksida keluar. Adapun organ dan sistem pernapasan pada hewan diantaranya pada mamalia atau pada manusia, yaitu paru-paru. Nah, paru-paru adalah organ utama dalam sistem pernapasan hewan vertebrata yang berperan dalam pertukaran gas. Di dalam paru-paru terdapat jaringan kapiler yang berfungsi untuk memperoleh oksigen dari udara yang dihirup dan membuang karbon yang dikeluarkan dari darah. Udara dihirup melalui hidung atau mulut, kemudian melalui laring dan trakea, lalu masuk ke dalam paru-paru. Di dalam paru-paru, oksigen diambil oleh darah dan karbon dikeluarkan dari tubuh. Kemudian yang kedua, sistem pernapasan pada burung, yaitu berupa trakea. Sistem pernapasan pada burung yang terdiri dari rangkaian pipa udara yang terhubung ke paru-paru. Pipa udara ini berfungsi untuk memperoleh oksigen dari udara dan membantu menjaga stabilitas suhu tubuh burung saat terbang di udara dingin. Kemudian, sistem pernapasan pada ikan, yaitu berupa insang. Insang adalah organ pernapasan pada ikan dan beberapa hewan air. Insang terdiri dari kantung tipis dan berlipat yang ditempatkan di sisi tubuh ikan. Ikan mengeluarkan oksigen dari udara melalui insang dengan cara membekukan air masuk ke dalam mulut. Kemudian air tersebut mengalir melewati insang dan oksigen diambil oleh darah di dalam insang. Kemudian sistem pernapasan pada serangga, yaitu berupa trakea. Trakea berperan sebagai saluran udara untuk menghantarkan udara dari luar tubuh menuju organ dalam, seperti trakeola dan trakeolus. Trakea terdiri dari ratusan tabung kecil yang terhubung ke lubang-lubang kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Nah, spirakel ini berfungsi untuk mengatur pertukaran gas antara udara dan darah. Kemudian yang terakhir yaitu sistem pernapasan pada katak, yaitu berupa kulit. Katak memiliki kemampuan bernapas melalui kulit. Kulit hewan ini memiliki permukaan yang besar dan tipis sehingga dapat memperoleh oksigen dari udara sekitarnya. Proses pernapasan pada hewan juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti suhu, kelembapan, dan tekanan udara. Dapat disimpulkan bahwa sistem pernapasan pada hewan sangat penting untuk mempertahankan kelangsungan hidup mereka dengan memastikan pasokan oksigen yang cukup untuk seluruh tubuh dan pembuangan karbon dioksida yang dihasilkan oleh proses metabolisme. Organ-organ yang terlibat dalam sistem pernapasan dan proses pernapasan tersebut sangat bervariasi tergantung pada tipe hewan tersebut.
Selanjutnya, materi mengenai sistem koordinasi saraf. Apa itu sistem koordinasi saraf pada hewan? Jadi, sistem koordinasi saraf pada hewan adalah sistem saraf yang terdiri dari jaringan saraf yang bertugas untuk mengatur dan mengendalikan aktivitas tubuh hewan. Sistem koordinasi saraf pada hewan vertebrata terdiri dari satu sistem saraf pusat atau SSP, yaitu terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Yang kedua yaitu sistem saraf tepi atau SST, terdiri dari saraf-saraf sensorik dan motorik yang menghubungkan SSP dengan organ-organ tubuh. Contoh sistem koordinasi saraf pada vertebrata adalah sistem saraf pada manusia. Ketika kulit kita disentuh oleh suatu benda, saraf-saraf sensorik pada kulit akan mengirimkan impuls listrik menuju SSP yang terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. SSP kemudian akan menginteraksikan informasi tersebut dan mengirimkan impuls listrik kembali melalui seret saraf menuju otot-otot yang dibutuhkan untuk bereaksi terhadap rangsangan tersebut, seperti merenggangkan tangan untuk mengambil benda tersebut. Selanjutnya, sistem koordinasi saraf pada hewan invertebrata memiliki beragam bentuk dan kompleksitas, namun prinsip dasarnya tetap sama dengan sistem koordinasi saraf pada hewan vertebrata. Sistem koordinasi saraf pada hewan invertebrata terdiri dari jaringan saraf yang menghubungkan sel-sel saraf yang disebut neuron dengan organ-organ tubuh lainnya. Hewan invertebrata adalah sistem saraf simpul pada cumi-cumi. Sistem saraf simpul terdiri dari sekelompok simpul saraf atau ganglion yang terletak di sepanjang tubuh cumi-cumi. Setiap simpul saraf menerima rangsangan dari saraf sensorik dan mengirimkan impuls listrik ke simpul saraf lainnya atau ke organ tubuh lainnya melalui seret saraf. Kemudian yang terakhir yaitu sistem koordinasi hormon. Sistem koordinasi hormon merupakan mekanisme yang terdiri dari berbagai hormon yang dihasilkan oleh kelenjar endokrin yang berperan dalam mengatur berbagai fungsi tubuh hewan. Beberapa kelenjar endokrin yang penting dalam sistem koordinasi hormon pada hewan meliputi hipotalamus, kelenjar pituitari, kelenjar tiroid, kelenjar adrenal, dan kelenjar seks. Hipotalamus mengatur sejumlah besar hormon dan mengontrol fungsi-fungsi lain dari sistem endokrin, termasuk kelenjar pituitari. Kelenjar pituitari terdiri dari lobus anterior dan posterior dan menghasilkan hormon-hormon yang mengatur pertumbuhan reproduksi dan fungsi-fungsi lain dari kelenjar endokrin lainnya. Kelenjar tiroid menghasilkan hormon tiroid yang mengatur tingkat metabolisme tubuh. Kelenjar adrenal menghasilkan hormon kortisol dan adrenalin yang membantu tubuh menghadapi stres dan mempertahankan keseimbangan gula darah. Kelenjar seks menghasilkan hormon-hormon seks seperti estrogen, testosteron, dan progesteron. Sistem koordinasi hormon pada hewan juga melibatkan umpan balik negatif di mana hormon-hormon tertentu mempengaruhi produksi dan pengendalian hormon lain. Misalnya, hormon tiroid merangsang produksi hormon tirotropin oleh kelenjar pituitari. Jika kadar hormon tiroid dalam darah meningkat, maka kelenjar pituitari akan mengurangi produksi hormon tirotropin.